Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP tahun 2025 diwarnai aksi protes dari banyak siswa di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan berunjuk rasa di lapangan depan sekolah di Medan. Mereka menuntut pihak sekolah bertanggung jawab karena diduga lalai menginput data hingga 322 siswa terancam gagal ikut pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi atau SNBP 2025. Jadi di sini kami sekarang meminta kejelasan yang jelas, sejelas-jelasnya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Apa yang bisa kami dapatkan untuk kompensasi kami karena kami tidak bisa mengikuti SNBP. Tak hanya itu, ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat juga berunjuk rasa di sekolah. Hal ini dipicu karena 137 siswa terancam tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data PDSS. Kejadian ini pernah terjadi tahun sebelumnya dan itu terlambat 1 minggu, tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama 1 minggu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya? Seorang guru menggebrak meja saat memberikan penjelasan kepada siswanya yang protes karena tak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Diketahui 22 siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan tercatat tidak masuk dalam daftar eligible sebagai persyaratan pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi. Bahkan di Kalimantan Barat sebanyak 90 sekolah tidak menyelesaikan input data SNBP. Jumlah ini terdiri dari 40 SMA, 42 SMK, dan 8 MA, atau setara 10% dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada. Sementara di Mempawah, Kalimantan Barat, 106 dari 113 siswa SMA Negeri 1 Mempawah kini bisa mengikuti proses lanjutan SNBP. Pihak sekolah mengaku beraudiensi langsung ke Kemendikti Jakarta, mengupayakan siswa bisa terdaftar di portal pangkalan data sekolah dan siswa. Banyak 7 orang siswa masih diperjuangkan sampai dengan saat ini oleh tim di Kemendikti Jakarta. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan tadi, saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang sementara saat ini masih berada di Jakarta. 7 orang ini masih diperjuangkan. Mudah-mudahan saja mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lainnya, sejumlah 106 tadi, untuk bisa melengkapi data berupa data nilai mereka dari semester yang pertama sampai dengan semester yang kelima. Berdasarkan data dari Panitia SNPMB hingga 6 Februari 2025, ada 297 sekolah yang sudah difasilitasi untuk finalisasi data siswa di PDSS. Sementara 76 sekolah belum menuntaskan PDSS tersebut. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian Irvani menyebut beberapa hal harus dievaluasi, seperti soal sosialisasi dan minimnya jumlah operator yang menginput data ke PDSS. Sosialisasi terhadap tata cara pengisian, kemudian jumlah personel yang harus disiapkan dengan kebutuhan di sekolah tersebut, saya melihat ini kurang dilakukan. Ya, sehingga ke depan saya berharap ini Mendikti-Saintek bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, agar betul-betul melakukan sosialisasi. Kabid Pembinaan SMA Disdik Sumut Hasibuan menilai pentingnya tim khusus di sekolah dalam pendaftaran siswa untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang penting sekolah itu harus membentuk tim. Dari tahun ke tahun itu ada tim yang dibentuk sekolah. Jadi tidak boleh sekolah itu hanya mengamanahkan ke satu orang operator. Apalagi operatornya itu ada kelalaian, ada hal yang lain mungkin yang tidak bisa ditinggalkannya sehingga terabaikan. Dan lupa terhadap jadwal yang sudah ada. Padahal jadwal ini sudah jauh-jauh hari disampaikan, kita melalui cabang dinas ke sekolah agar mengingat timeline yang sudah dibuat oleh panitia SNPMB. Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI pun menekankan perlu adanya perhatian terhadap operator sekolah terkait data sekolah dan siswa sehingga dari waktu ke waktu bisa terpantau.
operator sekolah, ini maaf, keluhan dari banyak sekolah itu operatornya tidak mendapatkan perhatian, bahkan mungkin tidak mendapatkan ruang untuk bisa masuk mendaftar menjadi P3K. Ini yang kemarin masih berkembang di sekolah-sekolah. Nah, kita memang perlu ada yang sangat concern di sekolah tersebut atau mendapat tugas khusus sejak awal sampai akhir. Memang tugasnya adalah terkait dengan Dapode, terkait dengan data-data yang kemudian dibutuhkan untuk data-data sekolah dan siswa. Maka inilah ruang bagi kita untuk koreksi di mana letak kelemahan dari sistem data kita sehingga kemudian harus mengalami hal yang seperti ini. Ada keterlambatan, kemudian juga ada ketidaktepatan, kemudian ada double nomor induk siswanya dan yang lain sebagainya, Mbak. Sebelumnya, tim SNBP memberikan kesempatan sekolah untuk perpanjangan finalisasi PDSS, yaitu di tanggal 2 Februari yang kemudian diperpanjang kembali pada 5 Februari 2025. Dan kini kembali diperpanjang untuk ketiga kalinya menjadi 7 Februari. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Sekolah menjadi wadah dan fasilitas bagi siswa untuk meraih kesuksesan. Siswa juga memiliki hak untuk mendapatkan apa yang telah mereka usahakan demi masa depan generasi bangsa.